Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sofyan Oktaviansyah dari Prodi PBI semester 1. Sini saya akan menjelaskan yang saya ketahui tentang filsafat dan kebenaran ilmiah. Pengertian filsafat. Filsafat adalah suatu pemikiran dan kajian kritis terhadap kepercayaan dan sikap yang sudah dijunjung tinggi kebenarannya melalui pencarian dan analisis konsep dasar mengenai bidang kegiatan pemikiran seperti prinsip, keyakinan, konsep, dan sikap umum dari suatu individu atau kelompok untuk menciptakan kebijaksanaan dan pertimbangan yang lebih baik. Seorang ahli filsafat, Karl Popper, pernah berkata bahwa kita semua mempunyai filosofi yang masih menjadi misteri, dan tugas pokok utama dari filsafat adalah untuk menyelidiki berbagai filosofi itu secara kritis. Pengertian secara etimologi. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata philen atau philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Secara etimologis, filsafat berarti cinta kebijaksanaan atau love of wisdom. Sehingga seorang filosof adalah pecinta, pendamba, atau pencari kebijaksanaan. Pengertian berdasarkan makna kata. Di dalam KBBI, filsafat berarti pengetahuan dan penyelidikan tentang akal budi mengenai hakikat segala yang ada. Sebab asal dan hukumnya, teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan, hingga ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi. Dalam Webster's Dictionary, filosofi adalah semua pembelajaran eksklusif mengenai pedoman teknis disiplin yang terdiri dari logika inti, metafisika, etika, dan metafisik, dan epistemologi, yaitu pencarian mengenai pengertian umum tentang nilai dari realitas yang lebih spekulatif daripada observasi. Analisis konsep dasar mengenai teori bidang kegiatan pemikiran, keyakinan, konsep, dan sikap paling umum dari individu atau kelompok, ketenangan emosi, dan penilaian. Secara makna kata, tampaknya tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan dari pengertian filsafat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Namun, apakah pengertian tersebut sesuai dengan para ahli filosofi yang sudah menggeluti bidang ini dengan seksama? Filsafat adalah ilmu yang sudah cukup berumur. Kita dapat merujuk pada ahlinya dari tahun 384 sampai 320 sebelum Masehi. Setiap ahli dari masa ke masa menghasilkan persepsi berbeda, namun dalam medan makna yang menjurus ke arah yang sama pencariannya. Beberapa pengertian filsafat menurut para ahli akan disampaikan pada penjabaran berikut. Menurut Aristoteles, 384 sampai 320 sebelum Masehi. Filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang meliputi logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Menurut Plato, pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat. Menurut Bertrand Russell, tahun 1967, filsafat adalah suatu usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terbaru, tidak secara dangkal atau dogmatis seperti yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi secara kritis, dalam artian setelah segala sesuatunya diselidiki, masalah apa yang ditimbulkan oleh pernyataan itu hingga kita menjadi sadar diri segala kekaburan dan kebingungan tersebut, atau disebut juga problem der Philosophik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri filsafat. Menurut Nur Afadil Lubis, filsafat memiliki 3 ciri utama, yakni yang pertama universal atau menyeluruh, yang kedua radikal atau mendasar, dan yang ketiga sistematis. Apa itu universal? Universal yaitu pemikiran yang luas dan tidak aspek tertentu saja. Yang kedua radikal. Radikal itu apa? Yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. Yang ketiga, sistematis. Sistematis adalah mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis meskipun spekulatif.
Beberapa ahli lain menambahkan ciri-ciri yang lainnya juga, yaitu deskriptif, yaitu suatu uraian yang terperinci tentang sesuatu, menjelaskan mengapa sesuatu berbuat begitu. Yang kedua, kritis, yaitu mempertanyakan segala sesuatu termasuk hasil filsafat. Yang ketiga, analisis, yaitu mengulas dan mengkaji secara rinci dan menyeluruh sesuatu termasuk konsep-konsep dasar yang dengannya kita memikirkan dunia dan kehidupan manusia. Yang keempat, evaluatif, yaitu dikatakan juga normatif, maksudnya upaya sungguh-sungguh untuk menilai dan menyikapi segala persoalan yang dihadapi manusia. Yang terakhir atau yang kelima, yaitu spekulatif. Apa itu spekulatif? Yaitu upaya akal budi manusia yang bersifat perekaan, penjelajahan, dan pengandalan dan tidak membatasi hanya pada rekaman indera dan penglihatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan landasan berpikir filsafat menurut para ahli. Yang pertama, menurut Pujo Sumedi AS, Dr. Andes MED, dan Mustaqim SPD MM. Istilah dari filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Seiring perkembangan zaman, akhirnya dikenal juga dalam berbagai bahasa, seperti filosofik dalam kebudayaan bangsa Jerman, Belanda dan Prancis, filosofi dalam bahasa Inggris, filosofia dalam bahasa Latin, dan falsafah dalam bahasa Arab. Selanjutnya, menurut Al-Farabi, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam, maujud, bagaimana hakikat yang sebenarnya. Maksudnya adalah filsafat itu adalah segala pengetahuan tentang alam yang sesungguhnya atau yang hakiki. Selanjutnya, menurut Plato, pada tahun 428 sampai 348 sebelum Masehi, filsafat tidak lain dari pengetahuan tentang segala yang ada. Filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Maksudnya, filsafat itu ialah segala sumber pengetahuan yang bertujuan untuk mencapai kebenaran yang asli. Selanjutnya, Aristoteles, tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, bahwa kewajiban filsafat adalah menyelidiki sebab dan asas segala benda. Dengan demikian, filsafat bersifat ilmu umum sekali. Tugas penyelidikan tentang sebab dan dibagi sekarang oleh filsafat dengan ilmu. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran, yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Selanjutnya, menurut Cicero, tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi, filsafat adalah sebagai ibu dari semua seni, the mother of all the arts. Ia juga mendefinisikan filsafat sebagai ars philae, seni kehidupan. Selanjutnya, landasan berpikir filsafat. Filsafat adalah ilmu yang berusaha mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan pikiran atau rasio. Hal yang mendorong manusia untuk berfilsafat adalah 1. Keheranan, 2. Kesangsian, dan 3. Kesadaran akan keterbatasan karena merasa dirinya sangat kecil, sering menderita, dan sering mengalami kegagalan. Hal ini mendorong pemikiran bahwa di luar manusia yang terbatas, pasti ada sesuatu yang tidak terbatas. Dalam kehidupan, ada kalanya kita dapat menggolongkan manusia ke dalam beberapa jenis berdasarkan pengetahuannya. Yaitu, yang pertama, orang yang mengetahui tentang apa yang diketahuinya. Yang kedua, orang yang mengetahui tentang apa yang tidak diketahuinya. Yang ketiga, orang yang tidak mengetahui tentang apa yang diketahuinya. Yang terakhir, orang yang tidak mengetahui tentang apa yang tidak diketahuinya. Orang dapat memperoleh pengetahuan yang benar apabila orang tersebut termasuk golongan 1 dan 2 sekaligus, yaitu orang yang mengetahui tentang apa yang diketahuinya sekaligus orang yang mengetahui apa yang tidak diketahuinya. Dengan demikian, maka filsafat dorong untuk mengetahui apa yang telah kita ketahui dan apa yang belum kita ketahui. Pengetahuan diperoleh dari rasa ingin tahu, kepastian dimulai dengan rasa ragu-ragu, dan filsafat dimulai dari kedua-duanya.
Berfilsafat tentang ilmu berarti kita berterus terang kepada diri sendiri mengenai yang pertama, apakah yang sebenarnya yang saya ketahui tentang ilmu. Yang kedua, apakah ciri-ciri yang hakiki tentang ilmu dibanding dengan yang bukan ilmu. Yang ketiga, bagaimanakah saya tahu bahwa ilmu yang saya ketahui memang benar. Yang keempat, kriteria apa untuk menentukan kebenaran. Yang kelima, mengapa kita harus mempelajari ilmu. Yang terakhir, yang keenam, apakah kegunaan ilmu itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah juga termasuk dalam landasan filsafat ilmu. Apa itu kebenaran ilmiah? Sebelum kita mencari arti apa itu kebenaran ilmiah, kita harus tahu dulu, apa sih kebenaran itu? Kebenaran itu adalah kenyataan, dan ilmiah itu artinya berarti segala sesuatu yang bersifat keilmuan dan berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kebenaran ilmiah adalah suatu fakta atau kenyataan tentang ilmu pengetahuan yang telah teruji kebenarannya. Kebenaran ilmiah itu sendiri cenderung bersifat sementara, bahkan relatif, dan hanya merupakan pendekatan karena akan selalu ada perkembangan pengetahuan. Meskipun demikian, apa yang saat ini kita pegang sebagai pengetahuan kebenaran, sebagai pengetahuan kebenaran, mungkin suatu saat akan hanya menjadi pendekatan kasarnya saja. Pengertian kebenaran mempunyai dua definisi, yaitu yang pertama, kebenaran adalah sesuatu yang benar-benar terjadi atau kenyataan. Yang kedua, kebenaran adalah lawan dari keburukan atau baik. Lawan dari keburukan adalah baik. Yang kedua, sifat dasar kebenaran ilmiah. Seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa yang dibutuhkan bukan hanya kebenaran logis, melainkan juga kebenaran empiris. Atas dasar ini, kebenaran ilmiah mempunyai 3 sifat dasar, yaitu yang pertama, struktur yang rasional logis, yang kedua empiris, yang ketiga dapat diterapkan atau pragmatis. Apa itu yang rasional logis? Struktur rasional logis adalah kebenaran ilmiah yang selalu dicapai berdasarkan kesimpulan yang logis dan rasional dari proposisi atau premis-premis tertentu. Proposisi ini bisa berupa teori atau hukum ilmiah yang sudah dibuktikan kebenarannya. Proposisi yang menjadi kesimpulan dianggap benar bila dapat melalui induksi atau deduksi. Karena kebenaran ilmiah bersifat rasional, semua orang rasional bisa memahami kebenaran ilmiah. Yang kedua, empiris. Apa itu empiris? Sifat empiris dari kebenaran ilmiah adalah bagaimanapun juga kebenaran ilmiah penuh diuji dengan kenyataan yang ada, tidak atas dasar spekulasi dari ilmu pengetahuan. Spekulasi ada hanya sampai pada tahap tertentu. Spekulasi dapat dibayangkan real atau tidak secara logis, namun perlu dicek kembali secara empiris. Jadi intinya empiris adalah tahap pengujian kebenaran. Yang ketiga, dapat diterapkan atau pragmatis. Sifat pragmatis terutama intinya menggabungkan dari kedua sifat di atas. Dalam arti, kalau sebuah pernyataan dianggap benar secara logis dan empiris, pernyataan tersebut juga harus berguna dalam kehidupan manusia, yaitu memecahkan masalah hidup manusia. Jadi yang dimaksud dalam pragmatis itu adalah bagaimana kebenaran itu dapat berguna bagi kehidupan manusia. Yang ketiga, teori kebenaran ilmiah. Teori kebenaran ilmiah yang saya ketahui ada 3. Yang pertama, teori korespondensi. Yang kedua, teori koherensi. Dan yang ketiga, teori pragmatis. Teori korespondensi adalah pandangan bahwa suatu pendapat atau pernyataan dikatakan benar apabila sesuai dengan kenyataan atau fakta. Contohnya
ada sebuah pernyataan bahwa wanita adalah orang yang dapat mengandung dan melahirkan serta menyusui. Pernyataan itu adalah benar karena kenyataannya orang yang dapat melahirkan, mengandung dan menyusui hanyalah wanita. Yang kedua, teori koherensi. Apa sih teori koherensi itu? Teori koherensi adalah teori kebenaran yang berdasarkan kriteria koherensi atau konsistensi. Suatu pernyataan dianggap benar apabila pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya. Contohnya, ada sebuah pernyataan, seluruh peserta lomba 17 Agustus harus berpakaian merah putih. Pernyataan tersebut adalah benar karena konsisten dengan pernyataan sebelumnya. Jadi, intinya seluruh peserta 17 Agustus yang mengikuti lomba harus berpakaian merah putih. Yang ketiga, teori pragmatis. Apa itu teori pragmatis? Teori pragmatis adalah pandangan bahwa teori itu adalah berguna bagi kehidupan manusia. Contohnya adalah seseorang menemukan ide untuk membuat alat komunikasi, yang mana pada zaman dulu tidak ada alat komunikasi. Jadi orang-orang melakukan komunikasi dengan yang di luar daerah, di luar pulau harus menggunakan surat dan yang lainnya. Tapi sekarang sudah ada yang namanya handphone atau telepon. Handphone ini dapat digunakan untuk mempermudah komunikasi. Dengan kata lain, handphone ini adalah berguna bagi kehidupan manusia. Dengan adanya handphone, kita dapat menghubungi orang-orang yang bahkan di luar negara sekalipun. Mungkin itu saja pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.